Dan saya juga mau tunjukkan kepada masyarakat di sini bahwasanya kalau di Malaysia itu ada loh burger jalanan street food yang rasanya itu nggak kalah enaknya dengan yang di restoran-restoran, tapi dengan harga yang siapapun boleh beli. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Nah sahabat, jadi setelah kapten sampai ke rumah sahabat, nah kebetulan beliau saat sekarang ini baru boleh bincang bersama kita karena beliau jauh datang dari Surabaya dan kondisinya kita lihat agak letih, saya suruh rehat dulu, sekarang baru boleh jumpa lagi capnya. Gimana, sudah oke? Sudah fit ya? Sebenarnya itu begini, karena kita itu sudah planning dari kemarin hari mau datang ke sini dan kita juga sudah sempat booking tiket ya minggu lalu. Nggak taunya waktu kita mau berangkat itu kita ada sedikit rezeki juga lah. Ada pesanan dari Ketua lorong. ketua Kalau di sini panggil Pak RT. Iya. Di sana di Malaysia Kita kira ketua lorong lah. Oh iya, iya ketua lorong. kira ketua kawasan. Ketua Jadi kawasan. kita nggak bikinkan juga nggak enak karena itu pertama kali lagi orang yang dihormati juga gitu kan. Jadi kita mohon izin sama Pak Tamaji, kita akan hanguskan tiket untuk datang ke sini dan akhirnya kita selesaikanlah orderan burger itu kan. Terus kita ini booking lagi untuk minggu ini dan kita dapat itu pukul 4 pagi. 4 pagi ya. Jadi kita prepare itu jam 2 malam ya, kita terpaksa nggak tidur karena waktu itu naik apa? Mau naik kereta api ya? Ya, naik kereta api. Kita terpaksa nggak tidur karena ini kita nggak mau terlepas kalau kita ketiduran atau apa kan ya. Jadi Takut kita, terbabas tidunya. ya, takutnya nanti kita mengecewakan Pak Tamaji lagi dan akhirnya sampai sini itu pagi tadi tuh saya punya get naik, di sini gemetar begini disuruh lah sama Pak Tamaji untuk istirahat dan sekarang ini kita sudah kembali sehat lah. Sehat lagi. Jadi kita sendiri sudah tahu sahabat. Sampai juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget semua sehat ya. Sehat ya. Seperti apa yang saya lihat. Iya baik-baik betul. saja. Oke Pak Tamaji, sebab kemarin itu teman-teman ya kita dibawain Pak Tamaji oleh-oleh banyak banget. Banyak banget. Nah, Saya sekarang repot aja kapten ini nggak banyak sih, nggak banyak tapi adalah sedikit oleh-oleh khas dari Surabaya gitu. Mohon diterima ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak ya. Wow, ini banyak sangat nih sahabat. Jadi kalau saya sudah lihat begini, ini saya sendiri pun terinspirasi dari kebiasaan orang-orang Malaysia, terutama orang di sana ya. Beri buah tangan. Jadi kalau datang ke rumah orang mesti membawa buah tangan ya. Iya. Wow, iya. Terima kasih Kapten ya. Oh, sama-sama. Mantap sahabat. Saya yang terima kasih. Terima kasih. Nah, gimana sekarang masalah dengan baru-baru ini kan kita tahu Kapten sekarang sudah dari buka usaha baru dari yang dulunya membuka usaha Nasi lemak. Nah, sekarang ini membuka gerai burger. Gimana usahanya selepas saya daripada sana, terus kemudian teman-teman YouTuber yang lain juga daripada sana. Gimana? Makin banyak sambutan. Oke. Ini untuk perkembangannya ya. Untuk kita cerita yang baiknya dulu. Ya. Kita yang cerita baiknya dulu bahwasanya kalau misal kita jualan kita ini burger dan juga resep dari Malaysia itu sudah banyak sambutannya. Sudah banyak mulai dikenali. Nah, sudah mulai dikenali di sana gitu. Karena kemarin waktu ada yang order gitu, kan disuruh ditaruh di masjid gitu. Terus yang ada jamaah beberapa di sana itu bilang, ini itu ya apa? Roti John Malaysia yo di lorong 14. Langsung tahu ya. Iya Pak, kok kemarin kok sampai tahu gitu. Kemarin saya ada beberapa kali beli tapi ibunya istri saya Mbak Dian yang layani gitu. Itu cerita bagusnya, alhamdulillah sudah dikenali gitu. Dan untuk cerita yang kurang bagusnya itu bukan dari
apa atau apa. Cuman begini, sekarang di kawasan kita itu sering diadakan bazar. Oh. Kalau untuk saat ini lah. Di lorong Kapten ya? Kawasan rumah itu, tapi 100 sampai 200 meter dari kawasan itu ada bazar. Nanti sebelah sini depan, yang ujung depan. Nanti sebelah sana, sebelah sini. Jadi orang itu berkumpul ke sana gitu. Terus yang di tempat saya itu nggak ada orang gitu. Kasihan ya. Ya itu udah Pertama kali. itu udah biasa lah. Kalau soal seperti itu sudah biasa. Cuman ini loh apa? Kan orang mau berkumpul di satu tempat bazar itu kan orang pasti serbu sana gitu kan. Iya, Jadi, iya, iya. bukan saya saja sih sebenarnya. Banyak pedagang-pedagang yang lain juga bilang begini. Berkurang ya Mas yo, soalnya orang-orang pada ke sana ya. Tapi itu kan waktu itu kan rezeki orang bazar gitu kan. Ya. Betul. Karena ya hari-hari sebelumnya kita juga dapat rezeki dari yang lain gitu. Ya mungkin insya Allah ya kalau bazar itu sudah pindah lain tempat ya mungkin akan normal kembali. Mungkin saya harapnya begitulah. Iya betul. Dari beberapa item yang ini yang paling laris tuh apa ya? Burger. Dari burger sama Daging. burger ya. Burger daging baik yang biasa ataupun yang spesial dan juga roti john yang daging juga. Oh, jadi semuanya serba daging Ya serba daging. Serba dagingnya laris ya. Ya itu pokoknya top dah, pokoknya itu dua itu ya serius saya pun dalam hati itu orang bilang itu seronok lah, bersyukur gitu. Iyalah saya rasakan sendiri sahabat, masa saya ke tempat Kapten ini sendiri ya. Memang masa saya review burgernya dengan roti johnnya ya memang sudah memuaskan lah, rasanya pun sudah cukup. Tapi ini loh Pak, bukan kalau kemarin saya masih berpikiran begini, sampean sama Zainal sama Mbak Ratih itu kan bertujuan untuk buat konten ya kan, dan penonton kita itu pun banyak orang yang dari Malaysia. Iya. Saya pikir ya menjaga hati orang Malaysia atau bagaimana ya bolehlah gitu. Cuman nggak tahunya para customer sendiri ini kan saya ada live itu. Saya nggak bohong ini, ada di video di live-nya itu saya tanyain, kok sampean kan ada itu yang beli di sana itu orangnya selalu datang terus gitu. Repeat order lah. Ya, repeat order. Dia beli. Terus saya penasaran kan, karena dia kalau beli itu bukan 1, 2 atau 3 Pak gitu. Paling dikit itu 5 gitu. Berarti untuk teman-teman atau keluarganya yang lain. Ya satu keluarganya itu kalau beli 5, 6. Terus yang satunya lagi 4, kadang juga 5, kadang 3. Pokoknya lebih lah dari 3 itu. Jadi saya penasaran. Saya tanya. Akhirnya tanya. Ya, Pak, Bu, gitu. Kok mohon maaf ya, saya tuh ya seneng sampean itu beli di tempat saya terus itu seneng. Tapi saya cuma mau tahu karena saya penasaran gitu. Apa yang menjadikan ibu dan bapak itu tertarik membeli di sini gitu? Dia bilang itu kan harga saya itu murah ya. Tapi bukan itu yang dia bilang. Tapi rasanya Mas. Rasanya Mas. Dan ditambah ini Mas, poin plus atau bonusnya itu harganya murah dibandingkan yang lain. Rasa enak, harga murah. Susah dicari loh ini. Ya, dia bilang begitu. Jadi, wah, saya kan ya Mas merasa apa ya? Sangat berbesar hati lah dapat pujian. Dan ini pujian langsung dari pembelinya. Ya, bukan yang ini apa? Kalau misalnya kan begini teman-teman ya, kalau ada orang yang order untuk sedekah ini, kita bagi, terus orangnya makan, kita tanyain, wah enak Mas, gini begini. Itu beda dengan orang yang beli secara jujur datang dan memberi feedback. Ya, atau komentar seperti itu rasanya itu lebih kena di hati gitu. Apalagi selepas dia repeat terus ya. Ya, ada itu satu orang itu dah lebih dari 10 kali gitu. Padahal kita baru buka belum sampai 2 bulan kan. Iya, sudah 10. Ya, bermakna dalam separuh 1 bulan itu separuhnya itu dia makan makanan kita. Makan burger dan roti john. Iya. Itulah yang membuat saya bangga, dan sekali lagi saya tak putus-putus ini ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah pun berkongsi resep terbaik mereka ini. Iya, betul. Saya ini
belajar dan meniaga untuk menambah pendapatan di sini, iya gitu. betul. Dan juga sambil itu kan kita juga bisa mempromosikan makanan khas dari Malaysia. Kalau makanan dari sana juga boleh tahan, mampu bersaing. Iya, dengan apa ini? Dengan rasa yang enggak jauh beda. Nggak jauh beda dan tapi harga yang sedikit murah, boleh mampu terjangkau. Ya, terjangkau, iya. Dan sekarang kabar-kabarnya ini, kalau dulu kan sebagian daripada penyedapnya ini adalah didatangkan langsung daripada Malaysia. Nah, terakhir saya dengar dari ini, saya lihat di video Kapten, rupanya produk daripada Malaysia salah satunya juga sudah ada ada di Indonesia ya. Iya. Dan itu adalah yang paling important atau yang paling penting dalam resep kita itu. Iya. Kalau itu nggak ada, ya bukan resep dari Malaysia. Iya, betul. Karena kalau dari sos atau yang lain kan kita pakai produk dari sini. Cuman itu kunci utama kita gitu. Nggak taunya di sebelah rumah kita itu ada satu minimarket lah. Nggak jauh daripada rumah Kapten. Iya. Kita cari-cari nggak taunya ada gitu. Wah, ini memang sungguh lah. Jadi yang selama ini Kapten cari-cari tak dapat, akhirnya tak jauh dari rumah Kapten. Rasanya ini Tuhan itu meridhoi apa yang kita lakukan. Soalnya kita dipermudahkan. Betul. Jadi dengan sendirinya kan dipermudah itu. Ya, karena kemarin hari kita itu selalu beli online. Dan harganya lebih mahal gitu. Ya, saya bersyukur banget lah. Dan saya juga nggak nyangka loh sebenarnya kalau ada itu. Betul. Yang paling susah malahan, dan itu ada di sebelah rumah kita gitu. Itu gimana kalau bukan pertolongan Tuhan? Dan ceritanya macam mana, boleh tahu produk Malaysia ada di belakang rumah Kapten? Sebenarnya saya nggak tahu karena saya coba aja inisiatif, barangkali lah ada gitu biar kita nggak beli online. Jadi kita masukin minimarket satu, spekulasi lah ya. Kita masuk lah ke minimarket, nggak taunya ketemu ada ini. Ternyata ada. Ya, gitu. Terbaik. Tinggal Pak Tamaji. Iya. Apa ini teman-teman ya? Mohon maaf saya ngomong banyak dikit. Sebenarnya kita mau singgah ke rumahnya Zainal. Ya, Zainal Story, rencananya, planningnya begitu. Tapi namanya kita nggak tahu. Jadi waktu saya datang itu saya memang kan nggak bisa ngapa-ngapain. Lempok bahasa Malaysianya? Lemas lah. Lemas gitu. Nah ya udah nggak apa-apa, lain kali aja gitu, istirahat aja dulu daripada nanti kita pergi ke sana tambah teruk atau gimana atau apa kan. Hujan juga di sini. Dan saya terima kasih banget nih sama Pak Tamaji karena saya bawain ini sedikit oleh-oleh batangan untuk Pak Tamaji dan juga Zainal Story. Kebetulan mungkin dalam 1 jam dari sini itu nyampe ke rumahnya Zainal. 1-2 jam lah. 1-2 jam nyampe, dan kebetulan Pak Tamaji akan ke sana untuk ziarahi temannya yang balik dari umroh. Iya. Jadi nanti sekalian kita akan bawa dan ke tempat Zainal sendiri. Dan Pak Tamaji ini dengan sukarela akan bantu kita untuk antarkan buatangan untuk Bang Zainal Story. Makasih. Sama-sama. Begitu juga saya saya sendiri pun banyak terima kasih sudah dibawakan oleh-oleh ini. Banyak sekali sahabat. Masih banyak Pak Tamaji kemarin itu sampai sekarang itu masih Pak. Oh iya, ikan asinnya itu sama kecapnya laron itu kan masih. Nah, kembali lagi ke masalah yang niaga Kapten tadi. Bagaimana dengan support daripada teman-teman yang daripada ini Malaysia? Supportnya itu sungguh luar biasa lah gitu. Kan hampir setiap hari kemarin itu kan kita live gitu. Pasti ada yang nonton. Iya. Dan dia selalu, saya doakan dia ini maju. Saya doakan dia begini. Dan ditonton terus, walaupun 100-150 orang yang menonton, tapi itu kan mereka secara ikhlas toh. Betul. Doa-doa yang ikhlas ini kita nggak akan dapat di mana-mana gitu. Dan intinya juga kalau orang satu dengan orang yang banyak yang mendoakan kan lebih afdol yang orang banyak tadi kan. Lebih punya power. Betul. Gitu. Dan ternyata ya memang orang di sana itu betul-betul sokongannya itu betul-betul istilahnya padu ya. Dia
mereka ini bukan ini aja Pak, bukan sokong doa aja gitu. Ada yang scan kita punya QRIS atau QR, itu ada yang 5 ringgit, 10 ringgit. Kep beli benjo 2, kep beli burger 2, kep beli ini 1 ini. Nanti terkumpul lah sebanyak 10, terkumpul sebanyak 15, terkumpul sebanyak 20, nanti kita kasih ke masjid. Nah, itu kan itu juga Pak, membantu kita. Mereka support itu luar dalam, maksudnya di mulut juga iya, terus dengan tindakan juga iya gitu. Di mulut untuk doa, tindakan itu mereka support secara material, iya kan? Karena misal kata nanti kalau kita meniaga, kan orang meniaga itu ada naik turun. Misal kalau kita waktu yang diturunnya itu kan sahabat mereka boleh menutup, iya kan, betul, boleh menutup dan saling menutupi lah ya. Akhirnya kita punya meniaga boleh jalan terus. Nah, apa ucapan Kapten kepada sahabat-sahabat yang ada di Malaysia yang selama ini sudah memberikan support dan belanja untuk sedekah? Apa yang Kapten perlu ucapkan kepada orang teman-teman kita di sana? Saya terima kasih, itu sudah pasti, ya kan. Tapi kan kita nggak cukup terima kasih aja Pak. Maksudnya kita itu sangat berhutang budi. Nah, kita sangat berhutang budi itu kalau misal saya menjadi kaya raya pun, misal menjadi kaya raya pun, hutang yang saya ada sama teman-teman dari netizen, baik itu yang pernah ketemu saya atau tidak, kalau misal saya menjadi kaya raya, saya kasih apa yang saya punya pun nggak akan menutupi. Iya, nggak akan menutupi, nggak akan terbalas. Ya. Jadi salah satu bentuk saya terima kasih itu dengan ini Pak, karena menurut saya ini adalah hutang budi yang besar gitu, karena atas support teman-teman, dukungan teman-teman menonton video kita dari dulu, dari sampai sekarang, mereka support itu kan membantu ekonomi kita juga. Nanti dimakan anak saya, istri saya, ibu saya, dan keluarga-keluarga yang lain. Sangat membantu kita gitu, walaupun kita nggak berada di Malaysia. Nah, salah satunya itu dengan saya tindakan, saya mulai dari meniaga nasi lemak dulu. Saya mencoba memperkenalkan makanan Malaysia ya di sini, agar setidaknya orang itu tahu gitu, kalau di Malaysia itu ada makanan ini gitu, dan rasanya itu begini gitu. Nah, mereka bisa tahu bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kan ada kendala di warung kita ya, untuk mempromosikan makanan Malaysia itu. Jadi saya coba sesuatu yang baru, yaitu roti john dan juga burger ini, tapi dengan resep dari Malaysia juga. Gitu. Dan saya juga mau tunjukkan kepada masyarakat di sini bahwasanya kalau di Malaysia itu ada loh burger jalanan, street food, yang rasanya itu nggak kalah enaknya dengan yang di restoran-restoran, tapi dengan harga yang siapapun boleh beli. Nah, itu satu. Nah, karena apa? Ini ada hubungannya juga ini Pak. Makanan-makanan dan juga produk dari Indonesia itu yang dijual di Malaysia. Banyak produk Indonesia yang dijual di Malaysia, ya kan? Ya banyak. Terus tambah lagi nih, orang-orang Malaysia sendiri itu berjualan makanan khas Indonesia gitu. Jadi saling ini ya. Dan itulah kenapa saya ingin membalas baik netizen yang menonton video kita, mensupport kita atau tidak, dan juga membalas kepada orang-orang Malaysia yang sudah mempromosikan dan menjual dan memperkenalkan makanan Indonesia juga. Dan ini salah satu bentuk rasa terima kasih saya juga. Saya akan buat juga dengan versi yang sama tapi di negara masing-masing. Gitu. Ini kalau misal teman-teman nggak percaya ya, sekarang di Malaysia itu banyak minuman extra jus, ya kan? Dan yang jual-jual itu orang-orang Malaysia gitu. Nah, itu satu. Nah, waktu puasa kemarin itu ada bukan salah satu orang sih,
salah satu keluarga maksudnya. Dia itu akan buka ini belakang keretanya itu apa? Food truck. Bukan. Oh, box, mobil box. Bukan, kereta kayak punya sampean itu. Oh, bagasi. Bonet. Bonet belakang. Nah, dia akan buka bonet keretanya dan dia akan buka dapur. Dia buat mie, Indomie dengan telur aja. Dan itu yang antri itu banyak banget, viral banget. Padahal jual Indomie aja. Ya, untuk waktu sahur. Nah, itu di Titi Wangsa. Nah, itu orang Malaysia itu. Nah, yang beli, yang antri, yang makan juga orang Malaysia. Nah, bukan setakat orang Indonesia saja ya yang merantau di sana. Malah nggak ada orang Indonesia. Berarti ini kan orang Malaysia itu, wah, gimana ya? Orang Malaysia itu membuat kita itu selalu respect ya. Respectnya itu apa ya? Susah gitu. Karena mereka itu sangat menerima, terbuka juga, dan nggak itu produk Indonesia atau itu produk ini, nggak a priori lah. Jadi selalu open minded ya. Iya, open minded. Dia makanan ini makanan mana yang penting halal itu satu, yang kedua sedap dia makan aja gitu. Dan inilah kenapa saya itu selalu mempromosikan makanan-makanan Malaysia di sini atau membuat konten tentang Malaysia. Itu sebenarnya adalah wujud rasa terima kasih saya untuk teman-teman semuanya, mencakupi semuanya. Betul. Iya. Bukan karena penonton saya itu banyakkan orang Malaysia dan saya berbuat begitu, bukan. Karena orang-orang di sana yang tidak menonton videoku juga itu ya untuk mereka juga gitu. Betul. Karena kalau kita berbicara banyak itu saya lama-lama terharu Pak gitu. Iya, karena mereka itu sangat support gitu. Iya, betul. Tapi susah untuk kita masyarakat ini menerima karena yang ditonjolkan di media sosial itu yang buruk-buruknya dari negara Malaysia aja gitu. Betul. Jadi mereka nggak mau percaya, nggak mungkin lah orang Malaysia begini. Tapi kalau lihat kenyataannya, kita mau cari tahu, wah ternyata begini orang Malaysia, kan begitu toh Pak. Betul. Apalagi yang saya alami selama saya tinggal lama di Malaysia ya, jadi saya tahu persis layanan baik orang Malaysia itu seperti apa. Kalau misal dari sampean, saya atau youtuber yang lain yang pernah kontak langsung dengan negara Malaysia, orang Malaysia support kita atau apa, orang boleh berpikiran normal lah kalau begitu. Tapi ini ada satu orang di Jawa Barat, satu ibu-ibu perempuan ini, dia cuma bermodalkan resep dari Malaysia, menonton dari YouTube, menjual ayam gunting atau ayam apa itu, iya kan? Kan dia nggak pernah pergi ke Malaysia, kenal orang Malaysia mungkin tidak, hanya lihat di YouTube. Ya kan, dia lihat di YouTube, dia mau mencari resep yang berbeda gitu. Kalau Japanese food, Korean food kan sudah berlambang di sini, ya kan? Betul. Dan dia mau mencari sesuatu perbedaan gitu. Nggak tahunya banyak sambutannya itu bukan hanya penontonnya aja, tapi orang Malaysia juga memborong makanan mereka. Dan kita boleh simpulkan, memang karakternya seperti itu orang Malaysia. Betul. Itu. Dan ibu-ibu yang jual itu pun sampai kaget, nggak nyangka kalau akan jadi seperti ini. Itu sebenarnya. Nah, ini kalau kita mau mencari yang sebenarnya, masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia ini sebenarnya itu saling akrab, saling akrab dalam kehidupan nyata ya. Dalam kehidupan nyata. Kalau mereka berdua ini tidak akan membeda-bedakan antara satu sama lain, itu nggak ada. Kamu orang Malaysia, kamu orang Indonesia, sama-sama, nggak ada gitu. Cuman media susah, karena selalu yang ditonjolkan itu yang buruk-buruknya aja di kedua negara ini, agar dua negara ini saling berbenturan. Betul. Dan ada beberapa pihak yang menginginkan itu gitu ya. Bukan beberapa pihak, banyak pihak gitu. Karena entah apalah yang mereka ingin cari keuntungan di kedua negara ini, kita kan nggak tahu gitu. Ya. Dan itulah yang selalu kita ceritakan faktanya selama kita tinggal di Malaysia ya, mengenai kebaikannya kepada orang Indonesia ya. Iya, sebenarnya memang seperti itu. Tapi
masih ada juga orang yang nggak mau percaya itu karena dia itu sudah keburu Negatif thinking. iya negatif thinking Gitu ya. atas berita-berita yang dia cerna. Nah itu sahabat, bincang-bincang kami bersama dengan saudara kita Kapten Ivanovic yang telah datang ke rumah kita. Sekali lagi Kapten terima kasih ya. Akhirnya kesampaian ke rumah Bapak Tamaji dan saya juga ucapkan terima kasih disambut dilayan sangat baik, dikasih makan yang enak-enak, suasananya di sini juga enak dan selamat beristirahat. Iya, terima kasih banyak Kapten ya. Kapten, mudah-mudahan silaturahmi ini berkekalan terus Kapten Siap. dan bisa saling mengunjungi ya. Siap. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya dan Kapten mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus sokong channel Tamaji Serumpun, Kapten Dan teman-teman yang lain. Kapten Ivanovic dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum semuanya, bye-bye. Bye.